Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi sektor publik dengan judul materi laporan keuangan daerah yang akan menjelaskan siklus pengelolaan keuangan daerah dan juga sistem akuntansi pemerintahan daerah. Dan saya dari kelompok 10 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizky Ngrini, dan yang kedua Besa Nur Fadila, dan yang ketiga Muhammad Zulkifli, dan yang keempat adalah Anissa Ramadhani. Pertama-tama kita akan membahas mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, pengertian APBD. APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. Nah, tujuan dari APBD pada dasarnya adalah sama dengan hal lainnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, maka pemborosan dan penyelewengan serta kesalahan dapat dihindari. Fungsi APBD. Jadi APBD ini disusun oleh setiap daerah yang memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Jadi APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa 1 tahun. Kemudian sebagai fungsi perencanaan. Jadi APBD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Kemudian APBD dalam fungsi pengawasan. APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksana pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Kemudian fungsi alokasi. Dalam APBD telah digambarkan dengan jelas sumber-sumber pendapatan dan alokasi pembelanjaannya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian dalam fungsi distribusi, sumber-sumber pendapatan dalam APBD digunakan untuk pembelanjaan-pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Selanjutnya, cara penyusunan APBD. APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut RAPBD. Yang kedua, pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini, pihak pemerintah daerah eksekutif dilakukan oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, Bapeda, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu, sedangkan DPRD dilakukan oleh panitia anggaran yang anggotanya terdiri atas tiap fraksi-fraksi. Yang ketiga, RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui peraturan daerah untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi pemerintahan daerah. Adapun sistem akuntansi pemerintahan daerah yaitu A. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, belanja. Yang ketiga, transfer. Yang keempat, surplus atau defisit. Yang kelima, penerimaan pembiayaan. Yang keenam, pengeluaran pembiayaan. Yang ketujuh, pembiayaan neto, dan yang kedelapan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau silpa atau sikpa. Selanjutnya,
Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau di catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan. Saya Muhammad Zulkifli akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu B. Laporan arus kas. Entitas pelaporan arus kas. Entitas pelaporan arus kas adalah unit pemerintah yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas, entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Unit organisasi yang mempunyai fungsi pembendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan atau kuasa bendaharawan umum negara atau daerah. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Selanjutnya bagian C. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atau laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen lainnya. Saya Anissa Ramadhani akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu selanjutnya catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Antara lain, yang pertama yaitu menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN atau APBD. Berikut kendala dalam hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Selanjutnya yaitu menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dalam selama tahun pelaporan. Selanjutnya yaitu menyajikan informasi
tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Selanjutnya yaitu mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya yaitu aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis aktual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dan penerapan basis kas. Selanjutnya yaitu menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan, misalnya pernyataan standar akuntansi pemerintahan tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.